Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian sistem dinamik linier berdimensi 2 dengan menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen. Pertama-tama saya akan memperlihatkan outline-nya. Jadi pada ini kita akan bahas tentang konsep dasarnya, kemudian pembahasan contoh soal. Nah, berdasarkan materi yang telah kita bahas pada video sebelumnya, sistem dinamik linier homogen, jadi sistem dinamik linier homogen, koefisien konstan, berdimensi n, dinyatakan sebagaimana dengan persamaan 1. Nah, Anda lihat di sini, persamaan diferensialnya linier, kemudian koefisiennya lah koefisien konstan. Di sini terlihat dari A, I, J untuk I sama dengan 1 sampai N dan J sama dengan 1 sampai N adalah konstanta. Sistem PD1 dapat dinyatakan dalam bentuk notasi vektor dan matriks. Jadi persamaan 1 diubah menjadi persamaan 2, yaitu turunan dari vektor X terhadap T sama dengan matriks A dikali vektor X. Dengan A-nya adalah A11, A12, maaf di sini A11, A12, A1N, A21, AN1. Dan vektor X-nya adalah X1, X2 sampai Xn. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan yang sistem 2. Nah, misalkan solusi. Jadi kita misalkan dulu solusi sistem persamaan 2. Solusi sistem di persamaan diferensial 2 adalah vektor X sama dengan vektor V dikali E pangkat lambda T. Jadi diasumsikan ini adalah solusinya. Selanjutnya kita turunkan solusi yang diberikan pada persamaan 3 ini. Kita turunkan terhadap T. Hasilnya adalah turunan dari vektor X terhadap T. Turunan dari solusi X tadi terhadap T adalah komponennya dx1 dt, dx2 dt, sampai dxn dt. Nah, ini kita turunkan ini prosesnya, sehingga didapat turunannya adalah lambda dikali vektor V dikali E pangkat lambda T. Nah, persamaan 4 ini. Selanjutnya, kita substitusi. Jadi kita substitusi dx dt yang kita peroleh di persamaan 4, kita substitusi ke persamaan 2. Jadi turunan dari vektor X terhadap T yang sebagaimana yang diberikan pada persamaan 4, kita substitusi ke persamaan 2. Vektor X-nya yang persamaan 3, kita substitusi juga ke persamaan 2. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, substitusi persamaan 4 ke sistem 2 menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya, karena E pangkat lambda T tidak sama dengan 0, maka kita bisa membagi kedua ruas dengan E pangkat lambda T. Hasilnya adalah matriks A dikali vektor V sama dengan lambda dikali vektor V. Nah, berdasarkan dari persamaan 5 ini, jelas bahwa lambda adalah nilai eigen, dan vektor V yang tidak sama dengan 0 adalah vektor eigen. Jadi dari materi yang saya jelaskan tadi ini memperlihatkan bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial linier homogen koefisien konstan berdimensi n dapat dilakukan dengan menentukan nilai eigen dari matriks A, matriks koefisiennya, dan menentukan vektor eigen dari yang berasosiasi dengan masing-masing nilai eigen. Nah, sekarang yang pertama. Jadi nilai eigennya di sini ada beberapa kasus. Yang pertama, real dan berbeda. Jadi nilai eigennya bisa real dan berbeda. Semua nilai eigen berbeda. Kemudian kompleks. Jadi nilai eigennya bisa berupa bilangan kompleks. Dan yang ketiga, nilai eigennya bisa real berulang. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas yang nilai eigen berbeda. Jadi nilai eigen berbeda. Nah, jadi Anda lihat di sini sistem dinamik adalah solusinya vektor xt
sama dengan vektor V dikali E pangkat lambda T. Dengan lambda adalah nilai eigen dari matriks A dan V adalah vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen lambda. Nah, sekarang seperti inilah solusi umum sistem dinamik. Misalkan lambda 1, lambda 2 sampai lambda n adalah nilai eigen berbeda dari matriks A. Jadi nilai eigen berbeda dari matriks A. Ini yang perlu digarisbawahi, lingkari. Dan vektor K1 sampai Kn adalah vektor eigen. Jadi vektor eigen yang berasosiasi dengan masing-masing nilai eigen matriks A. Jadi misalkan di sini vektor K1 adalah vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen lambda 1. Vektor K2 berasosiasi dengan lambda 2. Dan vektor Kn berasosiasi dengan nilai eigen lambda n. Nah, jika diperoleh seperti ini, maka solusi dari sistem tersebut adalah seperti ini. Vektor xt sama dengan C1 dikali vektor K1 dikali E pangkat lambda 1T ditambah C2 dikali vektor K2 dikali E pangkat lambda 2T ditambah sampai Cn dikali vektor Kn dikali E pangkat lambda nt. Nah, C1 C2 sampai Cn ini adalah sebarang konstanta. Nah, selanjutnya bisa ditentukan apabila diberikan nilai awal. Jadi kita bisa tentukan solusi khususnya. Nah, selanjutnya kita membahas contoh. Jadi pertama-tama selanjutnya kita akan membahas contoh. Nah, misalkan contoh yang pertama. Tentukan solusi sistem PD berikut. X1 aksen sama dengan 4X1 ditambah 2X2. X2 aksen sama dengan 3X1 dikurang X2. Dengan syarat awal atau nilai awal vektor X0 adalah 1, 2. Jadi ini syarat awalnya. Sehingga nanti kita akan menentukan solusi umumnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan memanfaatkan nilai awal untuk menentukan solusi khusus. Jadi pertama-tama kita nyatakan dulu sistem 6, kita nyatakan dulu sistem persamaan diferensialnya ke dalam bentuk notasi vektor dan matriks. Jadi persamaan 7. Jadi kita ubah seperti ini. Nah, jelas vektor X adalah X1, X2 dan matriks A-nya adalah 4, 2, 3, min 1. Nah, kalau kita substitusi A dan vektor X ke persamaan 7 akan menghasilkan sistem 6. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai eigen dari matriks A. Caranya kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya. Jadi persamaan karakteristiknya seperti ini. Determinan 4 kurang lambda 2, 3 dikurang 3 min 1 dikurang lambda. Hasilnya adalah 4 dikurang lambda dikali min 1 dikurang lambda dikurang 6. Nah, ini setelah dilakukan manipulasi aljabar diperoleh lambda ditambah 2 dikali lambda dikurang 5. Oleh karena itu diperoleh dua nilai eigen. Yang pertama adalah lambda 1 sama dengan minus 1 dan lambda 2 yang kedua lambda 2 sama dengan 5. Nah, berdasarkan matriks koefisien A, vektor eigen. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi vektor eigennya. Vektor eigen dari matriks A adalah vektor V yang memenuhi persamaan 9. Jadi yang memenuhi persamaan 9. Itulah vektor eigennya. Pertama kita cek vektor eigen untuk nilai eigen lambda 1 sama dengan minus 2. Substitusi lambda 1 sama dengan minus 2 ke persamaan 9. Jadi kita substitusi ke sini, persamaan 9. Diperoleh matriks 62, 31 dikali vektor V1, V2 sama dengan 0, 0, vektor 0. Nah, setelah dilakukan manipulasi aljabar, jadi operasi baris elementer, maksud saya di sini operasi baris elementer, diperoleh V2 sama dengan minus 3 V1. Jadi ini bisa kita kurangkan di sini. Bisa kita lakukan operasi baris elementer, yaitu B1 dikurang 2 B2. Hasilnya adalah 0, 0, 31, V1, V2 sama dengan vektor 0. Nah, selanjutnya kita akan peroleh yang ini.
kita akan peroleh V2 sama dengan minus 3P1. Nah, V2 sama dengan minus 3P1. Oleh karena itu, ketika kita memilih V1 sama dengan C, C-nya elemen real, maka V2-nya adalah minus 3C. Nah, di sini saya pilih C-nya adalah 1. Saya pilih C sama dengan 1, maka salah satu vektor eigennya adalah vektor V1 sama dengan 1 min 3. Nah, dengan demikian, vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen min 2 adalah vektor 1 min 3. Nah, selanjutnya kita tentukan vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 5. Nah, substitusi lambda 2 sama dengan 5 ke persamaan 9, ini. Nah, diperoleh matriks min 1, 2, 3, min 6 dikali vektor V1, V2 sama dengan vektor 0. Selanjutnya dilakukan operasi baris elementer. Nah, kita bisa lakukan operasi baris elementer. Nah, di sini misalkan kita lakukan operasi baris elementer. B2 ditambah 3 B1. Hasilnya adalah min 1, 0, min 1, 2, maaf, di sini min 1, 2, 0, 0, V1, V2 sama dengan vektor 0. Nah, dari sini kita bisa memperoleh V2 sama dengan V1 per 2. V2 sama dengan V1 per 2. Nah, oleh karena itu, kalau kita pilih V1-nya C, C-nya elemen real, maka V2-nya adalah C per 2. Nah, di sini saya pilih C sama dengan 2. Jadi, saya pilih C sama dengan 2. Nah, dengan demikian, salah satu vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 5 adalah vektor V2 ini, yaitu 2, 1. Nah, sekarang kita sudah memperoleh vektor eigen untuk nilai eigen sama dengan 5. Nah, dengan demikian, kita peroleh solusi umum. Solusi umumnya adalah vektor xt C1 dikali vektor V1 dikali E pangkat lambda 1T ditambah C2 dikali vektor V2 dikali E pangkat lambda 2T. Nah, kita substitusi vektor V1-nya adalah 1 min 3, lambda 1-nya adalah minus 2. Kemudian, vektor V2-nya adalah 2, 1. Kemudian, nilai eigennya adalah 5. Dengan demikian diperolehlah solusi umum ini. Ini adalah solusi umum. Nah, selanjutnya kita tentukan solusi khusus. Jadi di sini penentuan solusi khusus dengan memanfaatkan nilai awal yang diberikan. Nah, tadi telah diberikan nilai awal vektor x0 sama dengan 1, 2. Nah, selanjutnya kita substitusi T sama dengan 0 ke solusi umum. Kita substitusi T sama dengan 0 ke solusi umum. Berarti di sini C1 dikali vektor 1 min 3 dikali E pangkat min 2 dikali 0 ditambah C2 dikali vektor 21 E pangkat 5 dikali 0. Nah, hasilnya adalah C1 dikurang C1 min 3C1 ditambah 2C2 C2. Nah, diperoleh seperti ini. Berarti 1, 2 sama dengan C1 ditambah 2C2 min 3C1 ditambah C2. Nah, diperoleh hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan C1 dan C2-nya. Misalkan kita menggunakan metode eliminasi. C1 tambah 2C2 sama dengan 1 min 3C1 ditambah C2 sama dengan 2. Nah, kita cek dulu nilai awalnya tadi. Oke, 1, 2. Nah, sekarang
kita lakukan eliminasi. Jadi kita lakukan eliminasi. Misalkan kita eliminasi C2-nya. Kita eliminasi C2-nya. Berarti di sini dikali 1. Di sini dikali 2. Kemudian dikurang. Nah, nanti C2 akan tereliminasi. C2 akan tereliminasi. Dan C1 di sini menjadi C1 kali 2 berarti 6. Minus 6. Tambah berarti tambah 6. 6C1 sama dengan 5. Jadi C1 ditambah 6C1 sama dengan 5. Nah, dari sini diperoleh C1 sama dengan 5/7. Jadi kita sudah mendapatkan C1-nya. 5/7. Selanjutnya kita tentukan C2-nya. Nah, kita bisa manfaatkan yang C1 ditambah 2C2 sama dengan 1. Nah, substitusi berarti C1 ditambah 2C2 sama dengan 1. Sehingga di sini 5/7 ditambah 2 dikali C2 sama dengan 1. 2C2 sama dengan 1 dikurang 5/7. Nah, setelah menyamakan penyebutnya diperoleh 2C2 sama dengan 2/7. Berarti hasilnya C2 sama dengan 1/7. Nah, kita peroleh C1-nya sama dengan 5/7, C2-nya sama dengan 1/7. Oleh karena itu, solusi khusus untuk X0 sama dengan 12 adalah vektor XT sama dengan C1-nya 5/7 dikali vektor 1 min 3 E pangkat minus 2T ditambah 1/7 dikali vektor 21 E pangkat 5T. Oke, seperti inilah solusi khususnya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke contoh kedua. Contoh keduanya. Nah, untuk contoh kedua, X1 aksen sama dengan X1 ditambah 2X2. X2 aksen sama dengan 2X1 dikurang 2X2. Dengan syarat awal 25. Jadi syarat awalnya ini 25. X0 sama dengan 25. Nah, sama dengan contoh sebelumnya, kita ubah sistem 12 ini menjadi ke dalam bentuk dengan menggunakan notasi vektor dan matriks. Sehingga diperoleh persamaan 13. Nah, matriks A-nya adalah 1, 2, 2 min 2. Vektor X-nya adalah X1, X2. Nah, selanjutnya kita tentukan persamaan karakteristik untuk matriks A. Seperti ini. Persamaan karakteristiknya adalah determinan dari 1 min lambda, 2, 2, min 2, min lambda. Nah, ini hasilnya determinannya lah 1 dikurang lambda dikali min 2 dikurang lambda dikurang 4. Setelah melakukan manipulasi aljabar diperoleh lambda ditambah 3 dikali lambda dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dengan demikian diperoleh dua nilai eigen, yaitu lambda 1 sama dengan minus 3 dan lambda 2 sama dengan 2. Nah, vektor eigen yang berasosiasi dengan matriks A adalah vektor V yang memenuhi persamaan 15. Nah, persamaan 15. Pertama kita cek. Kita akan identifikasi vektor eigen untuk nilai eigen pertama, yaitu lambda 1 sama dengan minus 3. Substitusi lambda 1 sama dengan minus 3, lambda sama dengan minus 3 ke persamaan 15, menghasilkan persamaan 16. Jadi Anda bisa lihat di sini. Matriks 4, 2, 2, 1 dikali vektor V1, V2 sama dengan vektor 0. Nah, dengan melakukan manipulasi aljabar, melakukan operasi baris elementer, nah di sini misalkan B1 dikurang
2B2. B1 dikurang 2B2, hasilnya adalah 00. V1, V2, 00. Kemudian di sini 2, 1. Nah, dari sini akan menghasilkan V2 sama dengan minus 2 V1. Nah, oleh karena itu, ketika kita memilih V1-nya C dengan C elemen real, maka V2-nya adalah minus 2C. Nah, jadi sini kita pilih C elemen real kecuali 0. Jadi C elemen real kecuali 0. Nah, di sini saya pilih C sama dengan 1. C sama dengan 1, sehingga diperoleh salah satu vektor eigen yang berasosiasi dengan lambda 1 sama dengan minus 3 adalah 1 min 2. 1 min 2. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi vektor eigen untuk lambda kedua. Untuk nilai eigen kedua, lambda 2 sama dengan 2. Substitusi lambda 2 sama dengan 2 ke persamaan 15. Jadi persamaan 15 yang ini, persamaan 15, menghasilkan persamaan 17. Matriks min 1, 2, 2 min 4, dikali vektor V1, V2 sama dengan vektor 0. Nah, hasilnya setelah melakukan operasi baris elementer, diperoleh V2 sama dengan V1 per 2. Jadi, Anda bisa lakukan operasi baris elementer seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. V2 sama dengan V1 per 2. Nah, ketika kita pilih V1-nya sama dengan C, maka dengan C-nya elemen real kecuali 0, maka V2-nya sama dengan C per 2. Nah, di sini saya pilih supaya bentuknya lebih sederhana, saya pilih C-nya sama dengan 2. Saya pilih C sama dengan 2. Sehingga V1-nya 2, V2-nya 1. Nah, diperolehlah vektor eigen kedua, yaitu 21, vektor 21 untuk yang berasosiasi dengan nilai eigen 2. Nah, dari hasil yang telah kita peroleh ini, diperoleh solusi umum. C1 dikali vektor V1, E pangkat lambda 1T, ditambah C2 dikali vektor V2 E pangkat lambda 2T. Nah, kita substitusi vektor V1-nya, yaitu 1 min 3. Kemudian lambda 1-nya adalah minus 3. Kemudian vektor V2-nya adalah 21, vektor 21, dan lambda 2-nya adalah 2, sehingga diperoleh solusi umum ini. Nah, selanjutnya kita menentukan solusi khusus. Jadi penentuan solusi khusus. Selanjutnya kita tentukan solusi khususnya. Nah, nilai awalnya tadi sudah diberikan di sini. 25. Jadi nilai awalnya adalah 25. X0 sama dengan 25. Substitusi T sama dengan 0 ke persamaan ke solusi umum. Jadi ke solusi umum berarti C1 dikali vektor 1 min 2 E pangkat min 3 dikali 0 ditambah C2 dikali vektor 21 E pangkat 2 dikali 0. Nah, dari sini diperoleh C1 min 2 C1 ditambah 2C2 C2. Ini sama dengan 25. Nah, sehingga diperoleh sistem, yaitu C1 ditambah 2C2 sama dengan 2. Kemudian minus 2C1 ditambah C2 sama dengan 5. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi. Kita eliminasi C1-nya yang kita eliminasi. Jadi kita coba eliminasi yang C1-nya. Caranya, persamaan pertama dikali 2, kemudian persamaan kedua dikali 1, dan dijumlahkan. Jadi persamaan, nah hasilnya adalah C1-nya tereliminasi. Kemudian di sini menjadi 4C2 ditambah C2 sama dengan 4 ditambah 5.
Berarti 5C2 sama dengan 9. 5C2 sama dengan 9, berarti C2-nya sama dengan 9/5. Jadi kita cek. Oke, jadi kita peroleh C2 sama dengan 9/5. Selanjutnya kita tentukan C1-nya. Jadi kita tentukan C1-nya bisa menggunakan persamaan pertama. Sehingga di sini C1 sama ditambah 2 dikali C2 sama dengan 2. Berarti C1 ditambah 2 dikali 9/5 sama dengan 2. Hasilnya adalah C1 sama dengan 2 dikurang 18/5. 2 dikurang 18/5 berarti hasilnya adalah 10, berarti minus 8/5. Jadi C1-nya adalah minus 8/5. C1-nya adalah minus 8/5. Selanjutnya kita peroleh solusi khususnya. Sehingga solusi khusus untuk X0 sama dengan 25 adalah vektor XT sama dengan C1-nya adalah minus 8/5. Minus 8/5 dikali vektor 1 min 2 E pangkat min 3T ditambah 9/5 dikali vektor 21 E pangkat 2T. Inilah solusi khususnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh ketiga. Jadi ke contoh ketiga, di sini tentukan solusi sistem PD berikut. Jadi persamaan pertama, jadi persamaan 18, Anda bisa lihat X1 aksen sama dengan 2X1 ditambah 3X2. X2 aksen sama dengan 2X1 ditambah X2. Dengan syarat awal X0 sama dengan 3 min 2. Nah, persamaan 18 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk notasi vektor dan matriks sesuai dengan yang persamaan 19 dengan matriks A-nya adalah 23, matriks 23, 21. Nah, selanjutnya kita tentukan persamaan karakteristiknya, yaitu determinan dari 2 dikurang lambda, 3, 2, 1 dikurang lambda. Hasilnya adalah 2 dikurang lambda dikali 1 dikurang lambda dikurang 6. Setelah melakukan manipulasi aljabar diperoleh lambda ditambah 1 dikali lambda dikurang 4. Sehingga diperoleh 2 nilai eigen, yaitu lambda 1 sama dengan minus 1, lambda 2 sama dengan 4. Nah, di sini vektor eigen V adalah vektor V yang memenuhi persamaan 21. Nah, selanjutnya kita tentukan vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan minus 1. Substitusi lambda sama dengan minus 1 ke persamaan 21 menghasilkan persamaan 22. Matriks 33, 22 dikali V1, V2 sama dengan vektor 0. Setelah melakukan operasi baris elementer, diperoleh V2 sama dengan minus V1. Jadi prosesnya sama dengan yang kita lakukan pada contoh-contoh sebelumnya. Diperoleh V2 sama dengan minus V1. Nah, oleh karena itu ketika kita memilih V1-nya C-nya elemen real kecuali 0, maka V2-nya sama dengan minus C. Nah, dari sini kita bisa memilih. Jadi kita pilih C-nya sama dengan 1. Jadi saya pilih C sama dengan 1. Sehingga menghasilkan vektor V1 yaitu vektor 1 min 1 yang berasosiasi dengan nilai eigen min 1. Nah, selanjutnya kita tentukan vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 4. Nah, substitusi lambda sama dengan 4 ke persamaan 21 menghasilkan persamaan 23. Yaitu matriks minus 23, 2 min 3 dikali vektor V1, V2 sama dengan vektor 0. Nah, setelah melakukan operasi baris elementer,
sama dengan yang kita lakukan pada contoh sebelumnya, diperoleh V2 sama dengan 2V1 per 3. Sehingga kalau kita pilih V1-nya C, kita pilih V1-nya C, dengan C-nya elemen real kecuali 0, V2-nya adalah 2C per 3. 2C per 3. Nah, supaya bentuknya lebih sederhana, saya pilih C sama dengan 3. Jadi saya pilih C sama dengan 3, sehingga menghasilkan ini. Menghasilkan vektor V2, yaitu 3 vektor 32 yang berasosiasi dengan nilai eigen 4. Nah, setelah kita substitusi vektor V1, lambda 1, dan vektor V2 dan lambda 2, diperoleh solusi umum ini, yaitu vektor XT sama dengan C1 dikali vektor 1 min 1 E pangkat min T ditambah C2 dikali vektor 32 E pangkat 4T. Nah, selanjutnya kita tentukan solusi khususnya. Jadi kita tentukan solusi khususnya. Tadi syarat awalnya adalah 3 min 2. Jadi syarat awalnya adalah 3 min 2. X0 sama dengan 3 min 2. Substitusi T sama dengan 0 ke solusi umum. Jadi kita substitusi T sama dengan 0, berarti di sini C1 dikali vektor 1 min 1 E pangkat min 0 ditambah C2 dikali vektor 32 E pangkat 4 dikali 0. Nah, hasilnya sama dengan C1 min C1 ditambah 3C2 2C2. Sini 3 min 2. Saya cek dulu, ini syarat awalnya. Oke, 3 min 2. Nah, dari sini diperoleh sistem. Jadi diperoleh sistem C1 ditambah 3C2 sama dengan 3. Kemudian min C1 ditambah 2C2 sama dengan min 2. Nah, ini bisa kita eliminasi. Kedua persamaan dikali 1, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan sehingga C1 tereliminasi. Nah, C1-nya tereliminasi. Kemudian di sini menjadi 5C2. 5C2 sama dengan 3 ditambah min 2, hasilnya 1. Berarti C2-nya sama dengan 1/5. Jadi kita peroleh C2 sama dengan 1/5. Selanjutnya kita tentukan C1-nya. Dari persamaan pertama, jadi C1 ditambah 3C2 sama dengan 3. Berarti C1 ditambah 3/5 sama dengan 3. C1 sama dengan 3 dikurang 3/5. Nah, hasilnya adalah 15, berarti 12/5. Jadi hasilnya adalah C2-nya, C1-nya adalah 12/5. Jadi C1-nya adalah 12/5. Sehingga diperoleh solusi khusus untuk syarat awal 3 min 2 adalah vektor X1, vektor XT sama dengan C1-nya 12/5 dikali vektor 1 min 1 E pangkat min T ditambah 1/5 dikali vektor 32 dikali E pangkat 4T. Nah, inilah solusi khususnya. Oke, terima kasih. Jadi kita telah membahas 3 konsep dasarnya untuk nilai eigen real berbeda, dan kita juga telah membahas 3 contoh soal. Nah, insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas penyelesaian sistem dinamik linier berdimensi 2 untuk kasus nilai eigennya adalah bilangan kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.